makalah yang ke-22. Kila didhawuhaken. Apa? Nah, apa sing didhawuhne? Auha paring wahyu sapa Allah Gusti Allah taala ila Uzair maring Uzair an-nabiyyu kang dadi nabi. Ya Nabi Uzair lah. No. Anggere Uzair mesti nabi ini belakang. Ila Nabi Uzair enggak, tapi Uzair an-nabi. Jadi Uzair yang jadi nabi gitu. Alaihi salam. Faqala lalu mongko ngendikan sapa Allah Gusti Allah azza wa jalla, ya Uzair, wahai Uzair, idza adnabta tatkalane nglakoni dosa sira dan ban ing siji dosa sanghiron kang cilik fala tangdur mongko aja ningali sapa sira, aja mandang sapa sira ila sigorihi maring cilike dosa aidalikal dan bi tegese maring mengkono-mengkono dosa. Tapi piye wangdur lan ningalana sira ilaman maring sapa maring wong adnabta kang dosa sira lahu maring man. Wa idza asabaka lan tatkala ngeneni ing sira apa khairun bagus kebagusan sirun kang sithik ya sirun ki manane cilik ya sithik asline manane ya sithik. Fala tangdur mangko aja ningali sira ila sigorihi maring cilike khair. Ada maring cilike sagir apa khair bagusan iki. Ay dalikal khair tegese mengkono-mengkono kebagusan. Wangdur lang ningalana sira ilaman maring sapa maring wong ya. Razaqaka maksudnya maring dat atau Allah gitu. Razaqaka kang wis paring rezeki sapa man ing sira. Utawa ngene. Ae man tegese wong saka kang ngiring sapa man dalikal khaira ing mengkono-mengkono kebagusan ilaika maring sira. Ana maksudnya ngene. Allah memberi wahyu kepada seorang nabinya namanya Nabi Uzair alaihissalam. Jadi Allah berfirman begini, ya Uzair, ketika engkau melakukan suatu dosa, meskipun itu kecil, jangan kau pandang kecilnya dosa itu, tapi pandanglah kepada siapa engkau melakukan dosa. Nah, soalnya ini dalam keterangan lain ya, saya tumpang dalam keterangan ini. Jangan sekali-kali memandang dosa meskipun itu kecil. Ya, meremehkan dosa kecil ya. Karena dosa kecil itu justru tidak membangkitkan kita untuk segera mentobati, sehingga seringkali dilakukan meskipun kecil, karena seringkali dilakukan jadi besar juga, kan? Tapi umpama sekali ngelakoni dosa besar, dia iling-iling sampai sedih, sampai menyesal, akhirnya mendorong dia untuk mentobati, menyesali, terus menghindarkan diri dari perbuatan besar itu. Nah, sehingga yang besar itu jadi kecil, kan? Nah, makanya dosa itu bisa jadi beberapa kali kita melakukan dosa yang mungkin tergolong dosa-dosa besar, tidak menjadikan Allah murka. Ya, dosa tetap dibalas sebenarnya. Tapi bisa jadi juga dengan dosa kecil yang menurut kita, pandang kita itu kecil, justru membuat Allah murka. Makanya wasiatnya jangan sekali-kali memandang dosa kecil. Tapi pandanglah kepada siapa kita melakukan dosa itu. Terus mana yang ini? Ketika engkau mendapatkan kebaikan meskipun sedikit, janganlah kau pandang sedikitnya atau kecilnya. Tapi pandanglah kepada siapa yang memberimu kebaikan itu, atau siapa yang membuat kebaikan itu sampai kepadamu. Ini berarti kan lantaran-lantaran. Ya, nek kebaikan ini datangnya dari Allah, hakikatnya dari Allah. Tapi bisa jadi dilantarke, ada lantaran-lantaran.
sebab ini, sebab mergawe, sebab dipanggil wong, sebab diundang wong dan sebagainya. Hingga sampai kepada kita. Nah, dari itu kita juga disuruh memandang orang-orang ini yang menjadi penyebab ini. Karena ada dawuh yang lain, malam yaskurin nasa, lam yaskuril laha. Barang siapa yang tidak mensyukuri sesama, podo karo enggak mensyukuri Allah. Enek wong teko, ya, nggawa panganan ngeterin di rumah kita, memberi makanan. Kalau kita hanya memandang pada hakikat toh, oh ya, matur nuwun Gusti. Ngono tok. Wong iki enggak kita pandang sama sekali. Iku sikap kita itu sama dengan tidak mensyukuri Allah. Meskipun kita, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberi rezeki kepadaku. Tanpa mengabaikan orang yang di depan kita, yang memberi tadi. Nah, etikanya ya kita matur nuwun ya, terima kasih ya atas pemberiannya. Kemudian kita arahkan kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah rezeki ini jenengan pun dugi lantaran itu. Ya kan ngono toh? Jadi maksudnya ilaman sapa dalikal khairu ilaika. Jadi pandanglah kepada orang yang menyebabkan rezeki itu sampai kepadamu. Ya tentu dari Allah, kemudian lantaran. Soalnya nih orang ngono man lam yaskurin nasa lam yaskurin laha dari Gusti Nabi. Barang siapa yang tidak mensyukuri sesama, tidak ada terima kasih kepada sesama, maka sama halnya tidak mensyukuri Allah. Terus jadi gini, ketika kita mendapati kebaikan, ya, meskipun sedikit, jangan pandang sedikitnya. Seperti itu tadi, dosa tadi. Kalau kita melakukan dosa, ya jangan pandang kecilnya dosa, tapi pandang pada siapa kita berdosa. Terus ketika kita mendapat kebaikan, ya, alhamdulillah hari ini kita bisa melakukan sedekah, bisa melakukan bantu orang, bisa melakukan target ibadah telah terpenuhi semua, alhamdulillah. Ya, umpamanya begitu. Ya, pandanglah, yaitu mau alhamdulillah ya Allah, Engkau tolong aku bisa melakukan ini, memenuhi ini, ya, mengeluarkan sedekah dan sebagainya. Jadi enggak lupa dengan sumbernya dari mana. Nah, terus wa idza asabaka baliyatun fala taskuni ila khalqi kama la askuka ila malaikati idza su'idat ilayya masawika. Ini Gusti Allah memang piye jam paling apik ngene lho. Nek donge ngeneki ning awakmu bilai, ketika engkau mendapatkan musibah, mbok yo jangan sekali-kali kau wadulkan apa itu, kau curhatkan kepada seseorang. Ketika engkau mengalami kesulitan, kegagalan, mbok yo jangan sedikit-dikit langsung kau omong ning kancamu. Ngene lho. Iki dawuh Gusti Allah ning Nabi Uzair ya. Sebagaimana aku tidak pernah menceritakan apa saja atau manakala datang kepadaku catatan-catatan amal burukmu. Jadi Gusti Allah dengan idza syaidat ilayya masawika, ketika naik di bawah malaikat, maksudnya amal ibadahmu naik di bawah malaikat untuk menghadap aku. Aku enggak pernah cerita ning malaikat. Jadi Gusti Allah cara itu ya, saya ulangi lagi ketika engkau mendapati musibah, katakan sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang dalam hati terasa agak nyaman, sekalipun musibah gitu ya. Jangan gampang mudah kau ceritakan kepada orang lain. Ila khalqi iki kemarin makhluk ingsun. Kayak denane kae. Ngono. Ora di beras e. Lake ora di beras dina iku wis rong RT krungu kabeh. Mergo ngomong alon itu. Ngono kan padha karo menceritakan perbuatan Allah kepadanya. Diceritakan pada orang-orang lain, gitu kan? Padahal Gusti Allah ki rapet menutupi aib hambanya.
setiap hari buku catatan amal hambanya dibawa naik oleh malaikat. Ana sing wireng, ana sing abang kabeh. Gusti Allah enggak pernah ceritane. Enggak pernah ceritane ning malaikat. Malaikat terdekat pun kayak malaikat Jibril enggak pernah diceritani. Makanya sampai enak cerita ya di dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu. Jadi malaikat ketika membawa amal, catatan amal, sepanjang jalan itu malaikat-malaikat yang dilewati itu kampung-kampung malaikat. Podho ngeluk-ngeluk nih, wah iki amale sapa, ambune wangi, apik. Tapi begitu di hadapan Allah, plek, langsung sama Allah dikasih firman, bawa kembali. Bawa kembali, lempar ke muka orang yang punya. Jadi artinya apa itu? Ternyata hambaku ini beramal bukan karena aku, tapi karena manusia. Padahal sepanjang jalan malaikat mengelulukan. Itu artinya apa? Malaikat sendiri tidak tahu persis tentang hati manusia. Nah, rai iki ya mau ketok wae apik ngene kan disebut si apik. Jadi malaikat sendiri nggak tahu hati manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Uyainah, man syakarin nasi wa qalbuhu sabirun radin bil qada'i lam yakun jaz'an. Jadi ngene. Dawuhe Syekh Imam Ibnu Uyainah, sapa wonge sing gampang curhat wadul-wadul tentang kesulitannya, tentang masalahnya, tapi ning atine rindu, atine sabar. Yo gampang cerita ning gone kancane. Aku lagi gak penak, ini mah ya apa. Cerita tok, tapi ning atine tetep sabar. Suweneng aku digawe ngene iki janjane. Ada rasa tersendiri. Ning atine sabar tur nrimo. Nah, meskipun dicerita-ceritakan itu tidak termasuk orang yang gersah atau grundel, dalam bahasa gerutu, jus-jasan itu gersah. Nah, berarti lagi-lagi kan kembali kepada hati toh, ya, lagi-lagi kepada hati. Maksudnya diceritane asal ridho kan jera apa-apa, gitu. Kita cerita-cerita tentang kesulitan, tentang masalah keluarga dan sebagainya, gitu. Tapi di balik itu kita sabar, terima, ridho. Nah itu tidak termasuk kategori yang di atas tadi. Ajiduni ya Jibril makmuman wa ajiduni makruman. Ini saya nggak tahu apa maksudnya dari kajian Nabi. Jawaban di soal Jibril anhu fi mardo mautihi, fi mardo mautihi kaifata jituka.